الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Kemudian pertanyaan yang kedua tadi, makanya kalau panjang dia lupa aku. Siapa yang ingat tadi? Apa yang membedakan itu kehendak Allah atau bukan? Ya. Sebab Allah katakan wa ma tasauna illa ayyasha Allah rabbul alamin. Kamu tidak akan pernah bisa berkehendak berbuat sesuai dengan kehendak keinginan kamu. Akan tetapi kamu berkehendak dan berbuat sesuai dengan kehendak dan maunya aku. Sekarang bagaimana kita memahami itu kehendak Allah? Itu adalah nafsu. Secara syariat, secara syariat kita mesti mengenal dan memahami siapa diri kita ini yang sebenarnya. Kalau kita telah memahami diri kita ini, tiada lain tempat nyatanya memandang wujudnya Allah. Kalaulah ini tempat nyatanya memandang wujudnya Allah, itu artinya itu adalah dirinya semata-mata. Kalaulah itu dirinya semata-mata, maka apa yang diperbuat oleh insan, karena insan itu bukanlah kenyataan dirinya, itu sebenarnya adalah nyata dan kehendaknya Allah. Jadi nyatanya itu kehendak Allah tuh, yang melihat itu tuh kehendak aku tuh. Yang mendengar tuh kehendak aku tuh. Kalau bukan kehendak aku, kamu tak bisa dengar. Kalau bukan kehendak aku, kamu tak bisa melihat. Kalau bukan kehendak aku, kamu nggak hidup tuh. Jadi cara memahaminya secara ilmu hakikat tadi, bahwa itu adalah nyatanya kehendak Allah, maunya Allah, pada saat diri kita itu telah betul-betul fana. Fana itu hapus, fana itu lenyap, fana itu sirna. Apa makna fana, hapus, lenyap, dan sirna? Kan itu juga itu secara bahasa tuh. Fana itu kan bahasa Arab. Bahasa kitanya hapus, bahasa kitanya lenyap, bahasa kitanya itu sirna, bahasa kitanya tiada, sama aja itu. Makna hakikinya fana itu hilangnya akan wujud dan sifat dirimu yang merasa dirimu itu yang wujud dan yang bersifat. Bahasa mudah dipahami, akui sajalah Allah itu yang wujud, yang bersifat. Kalau kita sudah akui Allah itu yang wujud dan bersifat, berarti diri kita ada enggak berwujud dan bersifat? Nah, kalau tidak ada diri kita berwujud dan bersifat, maka yang wujud dan bersifat itu hanya Allah. Maka apa yang kita perbuat 24 jam itu nyatanya mau dan kehendaknya Allah. Ini secara makna hakikat. Namun makna secara syariatnya, pada saat kita merasa diri kita itu adalah kita, pada saat itulah sebenarnya kita merasa apapun yang aku lakukan itulah nyatanya perbuatan dan kehendak aku. Itu yang dikatakan namanya nafsu tadi. Sehingga kita bisa berpikir mana yang dikatakan kebutuhan, mana yang namanya nafsu tadi. Jadi kita mesti bisa memilah dan memilih antara kebutuhan dengan namanya keinginan. Nah, kalaulah namanya kebutuhan, tentu kita berbuat sesuai dengan apa yang menjadi kepentingan dan keperluan kita. Kalau namanya keinginan tuh, kita sudah punya kawan beli itu, lalu kita beli juga tuh. Kawan itu membeli ini, membeli HP, beli ini semuanya, itu kebutuhannya. Memang pada saat itu dia butuh. Kita ada banyak HP kita. Cuma karena melihat kawan beli HP, gengsi, kita kalau nak beli, kita beli pula. Itu namanya nafsu dah. Bukan kebutuhan lagi, itu ada keinginan, itu nafsu tuh. Secara pengamalan syariatnya, lihat pengamalan lagi. Nah, antara maunya Allah dan maunya kita. Kalaulah kita berdoa, berdoa nih, bahwa doa kita itu tidak didengar Allah. Doa kita tidak ijabah Allah. Apa yang menjadi hajat dan keinginan kita tidak didengar, tidak dijawab Allah. Pada saat keinginan kita tidak dijawab Allah, tidak dijawab oleh Allah, maka muncul di dalam hati ini, Allah itu tidak adil. Allah itu pilih kasih. Allah itu maunya saja yang mesti diikuti, maunya aku tidak pernah diikuti. Jadi ketika terjadi kontak batin di dalam diri kita ini, yang membuat
kita ini kecewa dengan Allah, pada saat kita kecewa, nampak kecewa kita tuh jengkel, marah, ngomel, cerepet-cerepet dengan Tuhan, itu adalah sebenarnya nafsu. Itu keinginan kita. Makanya doa itu kadangkala letaknya keinginan tadi itu bernafsu dia. Buktinya apa? Ketika doanya diterima, nampak senyumnya senyum pepsoden. Ketika doanya ditolak, bakarui kan yang kok bakecekan Allah TSMPK sempilik karyang. Akhirnya apa? Malas kita berdoa, malas kita berzikir, tidak ada lagi kita itu sholat lagi itu. Karena Allah itu tidak tepat janji. Ini namanya tuntutan nafsu tuh. Di mana letaknya kalau tidak tuntutan tidak nafsu? Mau diterima atau tidak diterima? Di bahasa syariat, hakikatnya adalah diterima tuh. Apa buktinya hakikatnya terima? Secara syariat, kan doa kita tak dijabah, tidak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita. Hakikatnya, walaupun tak sesuai dengan harapan kita, keinginan kita, hakikatnya doa kita tuh didengar dan dijawab Allah. Bukti didengar dan dijawab oleh Allah, tidak sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Tidak munculnya harapan dan keinginan kita yang kita harapkan kepada Allah, itu datangnya dari siapa tuh? Dari Allah tuh. Kalau dari kita mana mau kita? Pasti apa yang kita inginkan mesti zahir dia. Tapi karena itu datangnya daripada Allah, bentuknya tidak diberikan Allah sesuai dengan keinginan dan harapan kita. Sebenarnya doa kita didengar Allah tuh. Bukti didengar itu kan itu jawabannya. Tidak sesuai dengan kehendak kita itu. Kalau bukan datang daripada Allah, dari siapa tuh? Mau nak kita datang dari keinginan kita itu? Kan tidak. Inilah maksudnya kullu min indillah. Tiap-tiap segala sesuatu itu datang daripada diriku. Jadi maknanya dalam berdoa, cara bertuhan kepada Allah, jangan kita sekali-kali berdoa dan bertuhan kepada Allah, kita jadikan Allah itu sebagai pelayan nafsu kita. Jangan sekali-kali kita jadikan Allah itu sebagai budak kita. Jangan kita sekali-kali ingin bernegosiasi, tawar-menawar, hitung-hitungan dengan Allah. Ya. Kalaulah Allah mesti ngikuti kehendak kita, Allah mesti mengikuti maunya kita, Allah mesti melayani diri kita, berpikirlah kita Bapak Ibu, siapa yang menjadi Tuhan, siapa yang menjadi hamba lagi itu? Kalau Allah yang mesti ngikuti maunya kita, berarti kita jadi Tuhan, Allah jadi hamba kita. Itu bakal tahu waksih Tuhan itu mah, bakal lama dia waksih itu. Tapi karena kita ini hambanya, Allah itu sebagai Tuhan kita, disitulah kita bersifat sami'na wa ata'na. Andai kata tidak sesuai dengan harapan dan keinginan hati, bukan Allah menolaknya. Ya, kalaupun ditolak Allah secara pandangan syariat ditolak, sebenarnya Allah cinta dan sayang kepada kita. Di mana letak Allah cinta dan sayang kepada Bapak Ibu ketika harapan kita tidak sesuai dengan keinginan kita? Allah sedang menjaga, memelihara dan menyelamatkan diri kita sebenarnya. Cuma karena kita ini mendesak-desak Tuhan, lebih sok tahu dengan Tuhan gitu. Ya, tuluk sari bertuhan. Ya. Di situ kadang-kala kita tuh bersangka dengan Allah tadi, padahal Allah menyelamatkan kita. Tahukah kita, andai kata Allah berikan hajat kita, keinginan kita sesuai dengan apa yang kita mau, tahukah kita apa yang akan terjadi 1 hari ke depan, 3 hari ke depan? Tidak pernah tahu. Tapi karena Allah tahu apa yang menjadi rahasia kita, nanti daripada masuk ke PK, kita nanti masuk tansi, tahu tansi? Tahanan polisi. Ditahan Allah. Karena Allah tahu, karena ini hambaku, ini kekasihku. Daripada dia terzolimi, teraniaya, aku tahan kehendaknya. Itulah bentuk cinta dan kasih sayang aku. Namun pada saat telah pas, sesuai dengan kebutuhannya, aku tahu kapan dia butuh, maka walaupun dia tidak minta, akan aku berikan sesuatu kepada dirinya, walaupun dia tidak meminta kepada aku. Makanya, kalau kita buat perumpamaan dan contoh antara kita dengan Allah, sama seperti ayah, ibu dengan anak-anaknya. Kelas 5 SD,
Ya, ayahnya berduit, ya kan? Ibunya beruang. Jadi kelas 5 SD walaupun badannya besar, dia minta beli motor sama ayah ibunya. Ya, sebagai bukti ayah ibu itu cinta dan sayang kepada anaknya, karena ayah ibu itu tahu kalau diberikan keinginan anak umur 5 SD ini akan mencelakai dirinya. Dia tidak punya SIM, boleh jadi ugal-ugalan. Karena dia ingin menyelamatkan anaknya, ya, maka tidak dipenuhinya keinginan anak. Tak diberikannya. Tapi karena anak tak paham bahwa ayah dan ibunya sayang kepada dirinya, dibandingkan anak itu sayang kepada dirinya, maka orang tua lebih sayang kepada anaknya ketimbang anak itu sayang kepada dirinya. Maka apa kata anak ini? Ayah ni pilih nama bakure tarui, mencari tarui. Tapi awak minta nak pernah lagi pilih ayah mah. Dibilangnya pilih. Padahal ayah ibunya sayang kepada dirinya. Cuma anak tu tak mampu memahami akan cinta dan kasih sayang orang tua kepada dirinya. Ketika itu dia mengatakan ayah ibunya tu pelit. Itulah anak tak mampu memahami akan sayang orang tua kepada dirinya. Dia mesti mengikuti keinginan dia. Namun pada saat anak itu tidak meminta kepada ayah ibunya, karena ayah ibunya tahu rahasia anak, dia telah SMA, dia telah perguruan tinggi, dia butuh motor, dia butuh HP. Walaupun anak tidak minta motor dan HP, tetap dibelikan ayah dan ibu, karena ayah dan ibu tahu apa yang menjadi kebutuhan anaknya tadi itu. Disitulah ayah tadi, ibu tadi memberikan sufresh kepada anaknya sebagai bentuk cinta dan kasih sayangnya orang tua kepada anak tadi. Allah begitu. Kalaulah kita meminta sesuatu yang tidak pantas dan tidak layak bagi diri kita, karena Allah itu lebih tahu hajat dan kebutuhan kita, ketika Allah tolak keinginan kita, bukan berarti Allah itu tidak sayang dengan kita. Pada saat ditolak, itulah bukti sebenarnya Allah sayang kepada kita. Kalau diberikan Allah berdasarkan keinginan nafsu kita, celaka kita nanti itu. Makanya selalulah kita ini berhusnuzon kepada Allah, baik sangka kepada Allah. Inilah orang yang patuh itu sebenarnya, orang yang penurut itu. Begitu memahaminya, untuk memahami mana yang kehendak Allah, mana yang kehendak kita. Kalau kehendak kita nafsu, kalau tak cocok, marah kita dengan Tuhan. Kalau dah kehendak Allah, ndak pun sesuai dengan keinginan, sabar kita menyikapinya. Kenapa? Karena Allah lebih tahu apa yang menjadi hajat dan kebutuhan kita. Ya, begitu maminya. Ini proses ini bisa kurus kita buatnya Bapak Ibu. Ya, banyak uban tumbuh di kepala itu mah. Walaupun banyak tumbuh uban di kepala bisa kurus, tapi begitulah cara Allah mendidik kita supaya kita betul-betul berserah diri kepada Allah itu zahir dan batin. Yakinlah kita bertuhan kepada Allah. Jangan bimbang dengan jaminannya, jangan ragu dengan keadilannya. Allah itu maha segala-galanya Bapak Ibu. Jadi orang yang patuh, orang yang mengerti akan rahasia Allah, disitulah dia bersifat sami'na wa ta'nanya. Itu Pak. 2, 3 apa lagi? Bagaimana cara merasakan nikmat bersama Allah? Iya. Sebenarnya nikmat itu tidak bisa diungkapkan lagi. Kalau diungkapkan nikmat, hidup itu nikmat tuh. Hidup tuh nikmat. Memandang tuh nikmat tuh. Mendengar itu nikmat. Apapun aktivitas kita sehari-hari, mulai dari bangun sampai tidur kembali, itu adalah nikmat. Itulah bentuk ya nikmat Allah yang cukup kita memahaminya. Ya. Jadi nikmat bersama Allah itu jangan dipahami nikmat seperti kita makan. Itu hanyalah contoh dan perumpamaan. Ya. Makanya ketika kita makan, cukup garamnya atau tidak cukup garamnya, kita hanya mampu merasakan di sini. Apa yang ada di dalam hati dan apa yang menjadi rahasia hakikat diri, itu antara kita dengan Allah. Itu dia.
Jadi kata-kata nikmat itu untuk mengutarakan bagaimana asiknya bersama Allah tadi itu. Karena hidup itu yang sebenarnya adalah nikmat tadi. Gitu Pak memahaminya. Belum nyambung, Pak. Belum nyambung. Di mana belum nyambungnya? Kan gini, katanya kalau orang yang sudah bermakrifat itu akan mendapatkan kenikmatan yang terus menerus. Iya. Terus gitu itu. Ya. Apa sih yang ini yang Ustadz sampaikan tadi, mayah ruju baina syafatain ilal isyrati wal iktibar. Apa yang keluar daripada lisan nih, dari seorang guru, dari seorang teman, itu hanya menunjukkan ibarat dan isyarat saja. Iktibar saja. Ambil hikmahnya, ambil pelajarannya di balik apa makna yang tersembunyi dari setiap kata yang disampaikannya. Jangan hanya memahami kata-katanya, lalu kita pahami dalam bentuk keinginan kita, tak nyambung deh tuh. Jadi memahami sebuah nikmat bersama Allah, bermanja-manja dengan Allah, itu adalah suatu kata untuk membukakan rahasia hidup kita itu mestinya hendak berkekalan dengan Allah. Kalau nggak disebutkan bahasa nikmat, bahasa bermahabbah, rasa bermanja-manja dan rindu kepada Allah, bagaimana kita akan menghadirkan kita itu bersama Allah tadi itu? Sama kita rindu dengan anak. Bisa nggak Bapak memahami rindu dengan anak itu bagaimana sebenarnya Pak? Nikmat bertemu dengan menantu itu gimana? Tidak bisa diceritakan, itu masalah rasa. Makanya yang dikatakan rasa itu adalah Rasul Allah. Rasul Allah di dalam diri kita itu yang disebut namanya dengan ruh. Ruh itu yang katakan ruhani, itu dia memahaminya Tuhan. Jadi nggak bisa kita utarakan dalam bentuk kata-kata, cukup dipahami dan disadari saja. Ya, ini bagaimana nih? Oh, enak nih Pak. Ya, enggak. Cobalah dulu. Enggak, itu asam. Belum dicoba dari bilang asam. Minum dulu, setelah diminum, baru dapat rasa. Setelah dapat rasa, sesuai dengan selera kita, barulah nikmat. Berarti nikmat itu di dalam rasa. Kalau orang mati rasa, nggak ada nikmat pada dirinya. Hidup itu nikmat tuh dah. Makanya nikmat itu adalah bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Mungkin seperti bagaimana rasanya saya bertemu dengan Ustadz, saya nggak bisa mengungkapin. Itu dia. Makanya nggak bisa disebut lagi. Gimana rasanya kita bisa ketemu dengan walaupun dari jauh, waduh pokoknya ketemu. Ya. Bagaimana gitu? Iya. Mengungkapin mungkin begitu. Iya. Ya kalau Bapak ahli hisab rokok aja dulu. Ada apa di mana itu? Tidak bisa ceritakan lagi tuh. Kalau Bapak suka ngopi aja dulu. Nanti udah dapat rasa, udah dapat nikmat, bisa Bapak mengungkapkan itu? Tak bisa, paning aku. Jadi nikmat itu, hidup itu nikmat Pak. Ya bukti dari ini, maka bisa memandang tuh nikmat tuh. Mendengar tuh nikmat lah itu dah. Kalau tak mendengar lagi, tak melihat lagi, dah hilang nikmat tuh dah. Apa kata Allah? Ya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Tuh Allah bilang tuh, apa saja yang ada pada dirimu, kamu melihat, kamu mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, bisa berjalan, bisa duduk, bisa bercengkrama, itu semuanya nikmat itu datang daripada aku. Itu anugerah aku, tidak. Itu rahmatku, kasih sayang aku. Apa buktinya kata Allah? Walaula fadlullahi alaikum warahmatuhu mazaka minkum min ahadin abadalah kuntum minal khasirin. Kalau bukan karena anugerah dan rahmat aku kepada dirimu, maka kamu tetap berada dalam keadaan rugi, dirimu tetap berada dalam keadaan kotor. Tapi kenapa kita ini bisa beribadah, bisa terjaga akan kebersihan hati dan rohani kita? Itu karena nikmat anugerah kasih sayang aku kepada dirimu. Jadi cukup sadari dan pahami apa maksudnya yang diutarakan Allah kepada kita. Jadi memahaminya itu bukan dengan akal, tapi dengan rasa yang telah ditanamkan Allah ke dalam hati kita. Jadi
kok ngerti Pak Bose Minang iko basonya. Rasu dibawa naik, pereso dibawa turun, rasu yang dirasui tadi itu. Siapa bisa terjemahkan itu? Rasu dibawa naik, dibawa ke palu, minum kuah. Kenapa rasu itu? Naik kan kate, oh ya lama mah, padik bana. Kan itu. Nah sini ya, turunkan ke bawah. Memang selama gua mau makan, minum, dah aduh selama mau deko doh. Tuh itu. Itu ini dikatakan rasu dibawa naik, pereso dibawa turun, rasu yang dirasukan. Dapat kita rasa. Tapi bisakah kita merasakan rasa yang kita rasakan itu? Kadang ada orang makan mau dibuayu saja. Makan mau dibuayu pokoknya lama nak makan kanyang. Kunyah. Tapi kalau orang makan ada rasa, walaupun ini segini yang makan satu, dapat dia rasa, bisa dia menikmati, udah kenyang dah sudah. Tapi kalau orang makan tak mencari rasa, mencari kanyang saja, itu makan buayu nemu itu mah. Kanan kiri golnya itu mah. Jadi bicara tuh udah nikmat tuh Pak. Bapak berjumpa dengan Ustaz dan nikmat. Kesimpulan apa yang disampaikan beliau ni tak bisa disebut lagi kata yang tiada terkatakan. Kalau Ustaz katakan nikmat Allah itu adalah rasa yang tiada berasa. Rasa yang tiada berasa. Sebab segala rasa itu datangnya daripada yang berasa. Contoh, anggaplah tebu Pak, ruas tebu, sepotong ruas tuh seruas, serue bahasa Ustaznya Pak. Pak potong segini, Bapak makan. Makan apa rasanya Pak? Manis. Kunyah terus sampai habis manisnya apa tinggal lagi? Ampas. Hamba kah? Nggak ampasnya dong. Hilang, ada nggak manisnya lagi sampai habis-habis itu? Habis kan? Berarti kalau habis apa artinya itu? Hambar. Hambar itulah rasa Tuhan tuh. Rasa yang tiada berasa. Kenapa? Hambar itu rasa Tuhan tadi. Karena dari hambar itulah munculnya manis. Berarti manis itu munculnya daripada hambar nih. Anian katakan rasa Allah itu rasa yang tiada berasa. Itu hakikatnya. Namun ketika manis muncul, manis itulah rasa Allah secara syariat. Pahit itulah rasa Tuhan secara syariat. Bahagia itu rasa Allah. Galau bakacamu hati juga rasa Allah. Sekarang Bapak pengennya rasa Allah itu manis, kelet, atau rasa nano-nano. Terserah kita. Jadi kamu ingin bahagia dengan aku, munculkan rasa husnuzon kepada aku. Kenapa? Ini indazoni abdibi. Aku ini menurut sangka hambaku kepada aku. Kalau dia berpersangka baik, baiklah itu baik. Itulah rasa aku tuh, rasa kemuliaan aku. Tapi kalau kamu berburuk sangka dengan aku, buruk sangka itu juga rasa. Rasa aku tidak ridho dengan dirimu. Jadi tergantung kita. Kita mau rasa yang nikmat atau rasa yang tidak, rasa bersama Allah atau rasa bersama nafsu, tergantung kita. Karena Allah dah beri dua petunjuk, wa hadainahun najdain, imma syakiran wa imma kafura. Aku beri kamu dua jalan. Siapa yang ingin masuk surga, surga ada jalannya. Siapa yang masuk neraka, neraka juga ada jalannya. Surga tempat yang baik. Neraka tempat yang buruk. Pilihlah sama kamu, karena aku dah beri kamu akal pikir dan aku turunkan Nabi dan Rasul. Jadi kalau mau masuk neraka, itulah zahirnya kehendak kamu, namun kehendak kamu itu sebenarnya nyatanya kehendak aku. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.